Arif Ramon, Raditya Saksono. Kita akan membahas keresahan keresahan warganet warganet dan sekitarnya. Ada kabar burung apa nih? Bukan kabar burung. Burung biru. Twitter. Ini kabar burung Twitter lah. goreng sudah. Oh, digoreng-goreng Sudah terus. digoreng-goreng, lagi hangat. Ada Mulai sebuah- mulai panas. Wah sudah, ini Pak, ini bukan panas lagi. Oh, Paket Dit? hemat ini sudah. Oh iya. Jadi ada kasus sebuah lembaga organisasi yang terbongkar kedoknya Wah, gara-gara aduh. beliin istrinya rumah. Iya. ACT. Istri ketiga. Gitu. Aku cinta tilep. Aku copet tipu. Iya. Gimana itu? Jadi ACT ini Itu ternyata kan sebenarnya yang bener apa? jadi sebenarnya terbongkar ketika kapan hari di Tempo kan, gara-gara ada presidirnya lama, udah 15 tahun kalau nggak salah. Dia kan udah berdiri dari 2005. 2005 Ahyudin. Jadi dia tiba-tiba itu Din. didatangi oleh sekelompok orang, Ya. 40 orang untuk diminta mundur di saat itu, Oke. mundur dari jabatannya oleh Ibnu Hajar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini beritanya di Tempo ya, bisa cari sendiri. Terus kemudian mereka saling tuding. Ibnu Hajar bongkar tuh. Ini presidirnya dapat gaji sebulan 250 juta, belum staf-staf saya yang lain. Belum bonus. Jadi mereka ini ada yang bilang berfoya-foya di atas penderitaan orang lain, Pak. Enggak dong, bukan di atas sumbangan orang. Yang menderita itu nanti dengan kedok penderitaan orang. Tapi masalahnya begini, ACT ini kan juga kena ini kasus hutang piutang. Aksi cepat tilep. Aksi cepat tanggap. Iya. Ya. Aksi cepat tanggap punya utang 56 miliar dari program keluarga korban pesawat Lion Air. Jadi Oh iya yang itu ya. bodong, Pak, uangnya ini. Nah, orang-orang jadi rame kenapa? Karena orang-orang ini nyumbang, Pak. Saiki ngene. Ono wong sing duwe cicilan motor. Pengen sedekah, pengene iku lunas. Kan ada konsep itu loh, sedekah bikin kamu kaya. Oh iya. Ada kan loh? Konsep itu ada kan? Ada memang. Yang kemarin menyeret Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Ya kan, Sedekah. Jam tangan undi. Iya. Sini kasih saya. Nanti dapat lagi. Ulang. Nah, Dikali 10 kali. kali lipat. 10 kali. Nah, orang-orang kan pinginnya ada yang pengen anaknya masuk sekolah, bernazar, dan macam-macam nyumbang. kan. Nah, ternyata setelah dikumpulkan, dikolektifkan, uangnya nggak tahu. 16. Iya. Di film. Kan kita nggak tahu kan kita sudah ikhlas. Iya, Entah kan masuk ikhlas. kantong siapa yang penting ikhlas. Ikhlasnya kan disumbang, Pak. Ikhlasnya kan disumbang, bukan untuk Kalau kita nggak tahu ikhlas. bukan untuk disumbangkan ke istri ketiga. Berarti kamu sama saja menikahkan orang dan membiayai hidup orang. Sorry, aku nggak pernah ikut kayak gitu. Tolong ya dicatat, saya nggak pernah Tapi- nyumbang ke kayak gitu. Yang Aku lebih- nyumbang langsung ke masjid Iya. karena langsung distribusi. Paling enak sebenarnya itu, tapi kan Masjid ke tetangga apalah yang aku mending kayak gitu, Dit. ada beberapa kasus, Rip, kayak korban bencana alam Anda di kan sering Merapi. Oh iya, Pak. Sering kena prank kan? Iya kan, saya pengennya itu ikut berkontribusi walaupun sedikit. Tapi kan saya nggak bisa nih kayak kemarin Merapi misal, atau kasus di mana di Probolinggo. Kan saya nggak bisa ke sana. Jumbanglah saya. Tapi kalau dipakai buat belikan istri Anda. Tapi bukan ACT kan? Ya bukan sih. Oh iya. Alhamdulillah. Ya jangan sampai lembaga-lembaga yang lain seperti Tapi ini. tahu kan kalau dipotong bakal Jujur belum dipotong. tahu. Jujur belum tahu. Makanya kita nanti akan ngobrol dengan narasumber yang kompeten, yang Iya, kebetulan dia dari Seribu Senyum, sama lembaga juga, tapi dia di bidang kesehatan. Fokusnya ya, ada beberapa 3 bidang kalau nggak salah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol kesehatan, terus habis gitu apa lagi ya? Ya itulah nanti. Pendidikan. Pendidikan sama satunya apa ya? Apa tadi ya? Apa ya? Ya itu. Ya, Tadi kita tanya. Nanti kita ngobrol lagi sama dia ya. Ada pengalaman nih, Dit. Aku, Dit. Dulu karena temanku itu ya anak pesantren kan. Maksudnya udah keluar dari pesantren, lulusan pesantren. Dia itu pakai kop surat pesantren untuk waktu itu minta zakat fitrah yang beras. Iya kan? Ya. Dikasih lah, kirim ke masjid, ke mana, ambil zakat daerah gitu kan, di kota maksudnya. Abis itu
Aku nggak ngerti, pokoknya ujuk-ujuk dia minta tolong, bisa nyetir nggak? Bisa. Tolong setirono dong. Oke, berangkat lah. Naikin beras. Ya. Buat apa nih? Dijual. Dijual. Dah, berasnya siapa? Dapat dari masjid-masjid lah. Loh, Oleh dijual? kok iso? Iya, aku nggak surat kope pondok. Lah iki duit sapa? Ya engko kan duit, ya tak dem ambek arek pondok. Oh ngono. Oh. Jadi Oh, Nuri main muri. yo aku enggak. Aku mek ngeterno nyupiri. Oleh duit bensin ambek rokok sih, ditukokno rokok. Ya, polos lah ya. Ya itu masih umur berapa, Dit? Umur 17 18. Ya, tapi gak iso ngono Rip. Dosa kok niku zakat cuk gak disumbang. Ya bukan duduk aku, Pak. Aku tapi gak kan lek pas Pak. ngerti langsung kandhanono cara maono kayak ono gultum lek perlu. Masa tak arek laporno iku. polisi. Loh bisa loh. Berarti itu penggelapan, Pak, itu, Pak. Tapi duitnya katanya dibagi-bagi, tapi nggak Bagi-bagi- ngerti berapa bagi-bagi nang persennya sopo? aku nggak ngerti. Bagi-bagi nang koncone, mari ngono kayak mendem ae. Oh enggak, kalau mabuk aku yakin dia enggak. Cuman dia aku mau ditilep duitnya intinya. Ya intinya kan salah, tidak sesuai Ditilep, jalurnya, iya. tidak amanah ya. Nah, makanya yang ditakutkan adalah ini semakin menjamur kayak gini. Jadi karena orang Indonesia itu Rip, suka merasa iba, gampang cepet iba. Iya. Ono iki rek nang TikTok. Wih, Sak terenyuh ngono, langsung iya. dikei duit. Anda ditipu. Wah, belum tahu Anda belum Radit tahu. suka sering kena tipu. Iya. Gara-gara kamu. Kita ada kedatangan tamu siapa nih kali ini? Narasumber yang sepertinya berkompeten untuk membahas tentang kasus ACT. Ya, kita akan coba tanya untuk mungkin klarifikasi ya, gimana sih lembaga yang amil aman zakat. ataupun yang non profit lainnya yang Ya, amanah gitu kan. Kayak gimana? Langsung aja kita sambut. Selamat malam Mas Zaki. Assalamualaikum Mas Zaki. Assalamualaikum. Malam teman-teman, malam semuanya. Ya, Mas Zaki ini dari Seribu Senyum ya? 1000 senyum. Iya, saya dari Seribu Senyum, Mas. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Mas Zaki? Oke, sebelumnya salam kenal semuanya. Selamat malam, terima kasih atas undangannya dari teman-teman. Perkenalkan saya Zaki, selaku manajer di Seribu Senyum, sebuah NGO atau yayasan yang emang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Fokus kita di program kesehatan, pendidikan, dan kemandirian. Begitu. Oke, Mas Zaki, kita langsung aja nih. Kan ini lagi hangat-hangatnya ya beritanya tentang Ya. ACT ya, ACT ini. Yang pertanyaan pertama nih Mas Zaki, kira-kira tanggapan Mas Zaki tentang fenomena ini kayak gimana? Itu dulu yang pertama. Oke. Pertama sih Mas, sebenarnya kita nggak kaget ya. Iya. Kaget. Jadi kalau dari teman-teman, kalau kita boleh jujur ya, Iya. saya yakin teman-teman penggerak social worker yang lain, terutama yang LAS atau kemudian yang bernafaskan Islam, sudah pada mengira bahwasanya ini iceberg ini lama-lama akan muncul semuanya, Oke. akan keluar Oke. terungkap oleh publik. Tinggal kemudian bagaimana para lembaga ini bisa untuk cooling down atau men-settlekan masing-masing lembaganya. Oke. Karena ini lambat laun bakal kena. Yang kena nggak cuma lembaga sosial saja, tapi crowdfunding pun bakal kena juga. Iya, benar. Oke, nah kalau boleh tahu, emang biasanya itu gimana sih Mas? Maksudnya gini. Regulasi Regulasinya tuh kayak gimana standar. sih? Karena memang kalau menurutku pribadi, aku setahunya kalau untuk lembaga amil zakat itu ada dari Kementerian Agama itu bikin Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu ada yang terdaftar. Terus juga itu kalau nggak salah 2001 dibikin. Jadi ada yang nggak masuk ke situ, Dit. Nggak terdaftar berarti? Nggak terdaftar. Oke. Nah itu ada aturan-aturan juga di dalam situ. Ada apa namanya, kayak amil zakat itu 1/8-nya untuk ngambil itu ada Untuk aturan. pengelolaan ya? Pengelolaan, terus Ah. pendistribusian juga ada, semuanya dijelasin di situ. Oke, kalau dari Mas Zaki gimana Mas? Gimana, Mas? Emang secara regulasi mungkin, terus yang kedua, apakah dana pengelolaan yang disumbangkan oleh umat ataupun orang yang ingin berkontribusi dalam sedekah apapun itu bentuknya, itu boleh nggak? Iya. Kalau boleh berapa persen? Persentasenya berapa? Oke, jadi mungkin aku coba untuk tarik agak jauh dikit Mas ya. Kalau secara kronologis sebenarnya definisi amil itu kan tidak ada di Al-Quran sebenarnya. Tapi hasil istihadnya dan ijma para ulama, kemudian maka muncullah namanya konsep Baitul Mal yang diinisiasi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian semakin disempurnakan oleh Umar dan seterusnya gitu.
Namun ada sebuah kesepakatan bersama bahwasannya amil atau lembaga amil zakat atau dalam hal ini amil ya, orang yang berhak untuk mengelola, memanage dan juga menginisiasi program di zakat itu harus ditunjuk resmi oleh pemerintah atau amir yang resmi. Dalam hal ini di Indonesia itu telah diatur Mas di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 lebih tepatnya. Yang itu kemudian mengatur soal bagaimana perizinannya, bagaimana regulasinya, termasuk lembaga amil zakat itu pun ada kategorinya Mas. Ada kategori skala kota, provinsi, sampai skala nasional. Yang itu masing-masing regulasinya berbeda. Tentu mengenai auditnya, mengenai kemudian sertifikasinya, mengenai perizinannya, itu semuanya sangat-sangat detail. Dan aku bahwasanya ACT itu bukan lembaga amil zakat, tapi perizinan yang mereka miliki yayasan, sama kayak Seribu Senyum. Kita menggunakan SK dari Kemendagri, kemudian juga dari Kemensos, karena kita mengelola uang masyarakat gitu. Nah, sifatnya itu bisa dana hibah, CSR, atau kemudian juga zakat infak. Tapi kalau case-nya ACT itu mereka spesifik lebih banyak ke sedekah infaknya gitu, Mas. Dan kalau ditanya kemudian sebenarnya berapa sih persentase yang boleh diambil gitu kan untuk operasional, untuk pengelolaan pengelolaannya, baik untuk gaji, sewa gedung misalnya, pengadaan kendaraan, ambulans, dan sebagainya, berapa persen sebenarnya? Kalau di kita sejak tahun 2020 itu sudah menyampaikan ke semua donatur kita, berapa persen yang kita ambil. Awalnya 10%, kemudian sejak tahun 2021 kita 0%. Kalau di Senyum, kita nggak ngambil sama sekali uang untuk operasional. Karena ada orang baik yang meng-cover biaya kita. Gitu. Lah, kalau kembali ke tadi, berapa persen yang kita ambil, ya, kebetulan kita dapat donatur yang beliau mengangkatkan semua beban operasionalnya Seribu Senyum, kita cover Mas, kayak gitu. Alhamdulillah dapat kepercayaan gitu Mas. Lah kembali ke tadi, kalau zakat itu semua sepakat Mas, di angka 12,5% untuk amil, artinya untuk gaji dan sebagainya. Sedangkan untuk sedekah sama infak, mayoritas lembaga amil zakat dari mulai dompet duafa, yatim mandiri, kemudian DDSF, BMH dan kawan-kawan, itu mereka di kisaran 15-20%. Nah, problemnya kemudian Mas, hal ini itu ternyata saya juga baru tahu akhir tahun kemarin. Ternyata lembaga-lembaga ini sebagian besar tidak menyampaikan itu ke publik atau ke donaturnya Mas. Sehingga ketika ACT pecah, maka pecahlah semua itu Mas. Oke, jadi benar-benar meledak ya, karena memang sebenarnya harus transparan dong di depan. Transparansi, ya, soalnya kan bro ini, tapi kayak duit bensin aku. Kayak gitu iya, kan. iya, maksudnya seperti itu kan. Iya. Akhirnya kan kalau semisal terjadi hal seperti itu, orang kan jadi karena was-was gitu kan. Nggak berani. Apakah 100%? Iya. Harusnya dijelasin. Harusnya memang dijelasin Mas ya, Mas Zaki ya. Ya, disampaikan sejak awal, Mas. Kesepakatan yang ada, Mas. Oh iya. Oke. Akad. Lalu ini, kalau kita tadi ngomong sedikit tentang investor ya yang ada di Seribu Senyum ya. Seandainya Mas, kita buat sebuah kasus nih. Seandainya organisasi atau yayasan untuk pengumpulan zakat ataupun dana CSR apapun itu ya namanya, tapi tidak ada investor, gimana cara dia running untuk mendistribusikan itu tadi? Jadi kalau kebetulan sebenarnya saya banyak belajar mengenai kemandirian lembaga itu lewat Nurul Hayat sebenarnya. NH itu kan punya akikoh, ya kan, punya agen ibadah haji, punya sekolahan dan sebagainya. Artinya itu adalah langkah-langkah yang dikerjakan oleh Nurul Hayat, Dompet Duafa juga sama. Mereka punya unit usaha untuk menjaga sustainability kelembagaannya. Sama halnya dengan Seribu Senyum, kita juga punya usaha catering, punya jasa home care service kesehatan, punya juga barang jualan yang bisa kita pakai, termasuk ada bahasanya itu kayak semacam kita ngasih modal berupa mudharabah dengan masyarakat duafa mengenai bisnis gitu kan. Itu bisa kita kerjakan. Cuma karena memang kita runningnya masih pelan Mas, jadi prosentasenya masih di angka 30-40% beban operasional kita gitu. Jadi emang kita coba untuk pelan-pelan Mas ya, agar bisa ke arah sana. Dan lembaga-lembaga seperti lembaga amil zakat lain, saya kira juga sama. Mereka berusaha untuk sustain dengan bisnisnya. Bahkan ACT kan juga punya bisnis punya PT sendiri. Gitu. Iya, hybrid perdana Retelindo ya. Ya, cuman kan kalau kita ngomong tadi tentang bisnis unit dari PT Hybrid Perdana Retelindo ini kan dia mendapatkan dana
dari seakan-akan dari ACT untuk kemudian dikelola oleh Dikelola itu. HPR ini. Yang mana nanti penggajiannya masuk ke presiden ACT kan, itu kan Iya. kemarin yang mencuat kan. Istrinya digaji 25 juta, Iya. anaknya digaji 25 juta, untuk presidennya 50 juta. Iya, istri ketiga kan. Kalau di Basnas itu nggak ada aturan tetap berapa persen atau berapa nilainya, tapi secukupnya itu yang agak rancu. Karena manusia nggak ada cukup-cukupnya, Dit. Nah, tapi kalau kita kembali ke Kalau poin yang utama adalah ngomong saya pun dulu juga ketika kita berdiskusi dengan para pembina, dengan para pengurus, bagaimana sih baiknya mengambil berapa nominal yang bisa kita ambil gitu kan. Kalau kita berkaca kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, mereka menggunakan asas yang sama, yaitu kepatutan, Mas. Jadi kepatutan berapa dana yang dipakai yang itu bisa hidup secukupnya. Benar kata tadi Masnya. Itu kan manusia nggak ada yang cukup ya. iya, Ya itu, Mas. sifat dasar manusia ya. Ya, itulah pentingnya ada pembina, Mas. Ada pembina, ada Dewan Syariah. Lah, salah satu pelanggaran yang dikerjakan oleh ACT sehingga ramai adalah dia melanggar konstitusi, Mas. Jadi di MK itu dijelaskan pembina yayasan itu tidak boleh menerima gaji atau honor. Itu nggak boleh, Mas. Itu dilarang. Dan di ACT itu dapat, kalau dari laporan Tempo ya, itu mereka dapat jatahnya, Mas. Dapat jatah. Iya, karena memang itu kan yang mencuat kan, akhirnya jadi rame di Twitter. Ya berarti gara-gara pembinanya minta gaji dong. masalahnya gajinya itu gede. Gajinya ada yang 250 juta, Itu terus kan kan nggak cukup. belum fasilitas ya kan. Fasilitasnya ada mobil Alphard, terus habis gitu Honda CR-V dan lain Ya kan nggak Pajero. cukup buat dia jalan-jalan keluar ke Palestina, butuh duit banyak, Bro. Bayangin tiketnya, dia beli anti peluru, beli tank untuk ngirim barang bantuan kan. Ya, ambil positifnya ya. Ambil positifnya Mungkin seperti itu. untuk operasional. Tapi tadi yang mau saya tanyakan kembali sedikit Mas Zaki tentang unit bisnis. Kan tadi saya sempat bilang tentang yang ACT mendanai untuk kemudian jadi sebuah unit bisnis yang berupa HPR ini tadi. Iya. Nah, kalau di Seribu Senyum atau di lembaga-lembaga yang lain ini dananya dari mana? Dari investor kah atau memang dari mandiri kah atau gimana? Jadi kalau dalam konsep fikih kontemporer gitu kan, atau bahasanya itu adalah bagaimana lembaga filantropi bisa berkembang seiring perkembangan zaman, emang kita bisa kenal dengan istilah namanya zakat produktif atau sedekah produktif. Lah, kebanyakan lembaga itu kalau dilihat di Tempo ya, itu sama sih. Jadi ACT meminjamkan dana kepada PT itu yang akan diangsur secara pelan-pelan. Sama halnya dengan Seribu Senyum. Kalau Seribu Senyum kita modelnya adalah memberikan modal untuk usaha ini akan dikerjakan. Kemudian diangsur secara pelan-pelan. Kalau mudorobah kan bagi hasil nih Mas ya, bagi hasil. Itu juga sama, kita menggunakan prinsip sedekah produktif. Artinya sedekah yang kita kelola itu bisa ke sektor produktif. Bisa dari besok pendidikan atau bisnis itu bisa Mas. Jadi sebenarnya secara regulasi keagamaan itu diperbolehkan. Termasuk wakaf produktif itu boleh. Mungkin Masnya pernah tahu ya kalau kemudian Khalifah Umar itu punya wakaf sumur di Mekah yang sampai sekarang masih ada dan terus menguntungkan gitu kan, sama kayak gitu Mas. Jadi konsep sedekah produktif, zakat produktif, wakaf produktif itu ada pelatihannya juga ada regulasinya Mas. Jadi insya Allah itu aman sebenarnya asal tadi Mas, tidak ada aliran-aliran dana gelap itu aja sih. Harus Iya. transparan berarti Iya. ya, di depan dijelasin. Iya. Terus yang disampaikan misalnya terkumpul 90 juta, yang dikasihkan cuma 10 juta, Iya. 90 juta nanti ya dicicil Ya ya. intinya adalah transparansi ya Mas Zaki ya. Harusnya. Intinya adalah transparansi ya. Iya, kan? harusnya. Transparansi. Nah, oke, jadi kan memang karena mungkin teman-teman semua ini awam ya mungkin ya. Kenapa kok bisa organisasi atau yayasan non profit ini bisa bikin unit bisnis yang notabene itu gede gitu loh, sampai buka gerai di mana-mana ya kan. Nah, itu mungkin dikiranya wah berarti didanai sama umat dong ini. Istrinya orang nikah, dia istri ketiga didanai sama umat. Iya dong. Berarti dia nikah hidup didanai sama umat kan Iya gitu dong. akhirnya. Iya dong. Dompet duafa itu sampai beli rumah sakit loh Mas. Dompet duafa itu beli sekolah, beli rumah sakit yang mau bangkrut, kemudian mereka kelola Mas. Saking hebatnya dompet duafa gitu. Dikelola keuntungannya diputar untuk Iya. operasional itu bagus. Iya, lah iya kan berarti kan sudah ada tadi kan nih tentang yang 10 sampai 12 Kecuali 15% disuntikin itu. dana, duitnya nggak muter, hilang. Nah, itu beda lagi. Oke, kalau apa namanya
mungkin kita fokus ke topik yang ini ya Mas ya, yang tentang akhirnya gimana sih masyarakat ini timbul ketidakpercayaan lagi ke lembaga, lembaga untuk dia bisa berdonasi. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan nih di lembaga apa namanya sumbangan seperti ini untuk bisa menetralisir berita ini atau gimana caranya? Pertama sih gini sih Mas, mengenai bagaimana mereka bisa untuk berterus terang dan menyampaikan dengan baik kepada publik berapa sebenarnya berapa persen dana yang mereka gunakan untuk operasionalnya mereka. Itu mereka perlu terus terang. Karena kalau nggak terus terang itu bakal jadi masalah. Karena gini Mas, banyak lembaga itu yang khawatir kehilangan donaturnya begitu mereka tahu besaran nominal operasional yang mereka berikan gitu. Contoh misalnya saya sedekah 1 juta ke lembaga A gitu kan, ternyata yang saya nggak pernah tahu adalah dipotong 20%. Berarti kan saya cuma sedekah 800.000 gitu kan. Lah, yang kedua adalah lembaga-lembaga ini perlu mengedukasi ke masyarakat bahwasanya tidak boleh dan tidak bisa kita punya persepsi kan kerja untuk umat itu nggak boleh mengharapkan duniawi gitu kan, harus ikhlas, tulus ikhlas gitu kan. Sama halnya kayak guru agama kok minta gaji tinggi gitu kan. Logis gitu kan. Artinya kita nggak boleh lupa bahwa ceramah kok minta ada gaji. sebuah kewajiban yang kita berikan gitu Mas. Termasuk kemudian yang ketiga adalah penting juga lembaga itu membuat sebuah laporan secara berkala. Di lembaga kami di Sibu Senyum setiap bulan kami memberikan laporan penggunaan laporan program dan laporan dana yang kita pergunakan di bulan tersebut. Itu kita berikan setiap bulan. Meskipun masih banyak kekurangan karena kita masih sangat-sangat muda gitu kan, kita perlu fase untuk terus menyempurnakan itu. Jadi 3 hal itu yang perlu untuk ditekankan oleh lembaga, termasuk para founding fathers-nya, para tokoh-tokoh di lembaga itu juga mau untuk turun tangan. Karena kadang itu banyak nih yayasan yang ada one man show, ada yang kemudian yang show off itu anak-anak mudanya, yang tua-tua di belakang doang gitu. Oke. Itu banyak begituan Mas. Banyak begituan ya. Jadi mungkin ini lagi saya juga punya pertanyaan yang dari dulu sebenarnya saya mau tanyakan cuman belum tahu tanya ke siapa. Kebetulan ada Mas Zaki ini saya mau tanya. Mungkin saya mau bilang saya adalah seorang donatur juga Mas Zaki. Oh ya. Saya sering itu kalau ngeliat di Instagram tuh ada bencana di mana, ada bencana di mana. Oke kan, saya kan selalu ikut tuh. Kadang-kadang ikut. Cuman kan saya nggak perlu cerita kan nominalnya berapa dan seberapa seringnya. Namun yang menjadi permasalahan saya adalah tiba-tiba nomor saya ini sering mendapatkan WhatsApp dari lembaga-lembaga lain yang saya tidak pernah ikuti, bahkan saya tidak pernah mengisi form emailnya. Jual beli data. Iya. Apakah mungkin ada jual beli data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga ini akhirnya bisa sampai akhirnya nomor saya ini tersebar sampai ke banyak dan itu blasting setiap hari, every day, every morning gitu loh. Saya dapat WhatsApp itu. Itu kira-kira gimana Mas menurut Mas Zaki? Dapat broadcast message. Sebenarnya kami pun juga sama Mas ya. Semua lembaga juga yang sama. Biasanya kita punya database itu didapatkan dari grup-grup WA. Biasanya gitu. Kalau menurutku sih itu Mas dalam konteks kewajaran ya Mas ya. Meskipun sebenarnya itu juga tidak bisa dibenarkan secara seutuhnya karena kita menghubungi orang yang pernah kita kenal sebelumnya. Tapi sama halnya kayak kita punya leads yang mau kita konversi gitu kan, itu juga penting gitu. Namun yang tidak boleh adalah dengan scrapping Mas. Jadi ada beberapa lembaga yang saya ketahui mereka menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk scrapping nama Mas, scrapping nomornya orang-orang. Kemudian juga yang perlu kita paham adalah di luar sana itu banyak tools WA yang dijual dengan harga yang cukup mahal. Bagaimana kemudian mereka bisa nge-reminder, ngirim blasting tiap hari ke Masnya. Itu nggak ada orang yang kerja di situ Mas. Jadi cuma pakai aplikasi aja itu ada. Dan scrapping itu ilegal. Itu nggak boleh sebenarnya. Saya tahu sistem ini tuh ketika kemudian ketika pemilu itu ternyata banyak tim-tim sukses yang juga menggunakan trik yang sama Mas, untuk scrapping gitu. Dan itu dipakai juga ternyata oleh beberapa lembaga gitu. Karena ini kan scrapping ini kan nggak pernah kenal. Kalau jual beli data sepertinya saya masih kurang yakin Mas ya. Tapi kalau scrapping saya yakin banyak lembaga yang menggunakan trik yang sama gitu. Kecuali iklan Mas ya. Kalau Facebook, Instagram kan iklan berbayar tuh. Jadi nggak mungkin ke nomor pribadi kan. Tapi kalau scrapping
Jadi Masnya korban scrapping sebenarnya, Mas. Ya gitu ya, karena memang Sering ya? iya nggak gini sih. Mungkin saya pada hakikatnya nomor adalah privasi ya. kali Terganggu ya? Iya, mungkin agak terganggu dan Kak Radit, mungkin ini sih. Ini juga beberapa teman-teman juga yang mengalami, mereka keluhannya adalah akhirnya lo ini kan kita kalau ngomong sedekah kan seikhlasnya. iya. Tapi kok dipaksa untuk Kelihatan. seakan-akan gitu loh. Kayaknya kelihatan Radit sedekahnya banyak. Jadi di follow up terus nih. Wah, Yang ini enggak. donatur gede nih, jangan sampai lepas kayak gitu kan. Kayaknya bener gitu sih, Mas. Karena kalau di Seribu Senyum ya, di Seribu Senyum gini, di Seribu Senyum itu. Kita itu kalau ngejapri orang itu dengan nomor yang sama, Mas. Nomor yang sama. Kita punya nomor kantor gitu kan. Yang itu nggak bakal kok lembaga lain itu ketika menghubungi dengan nomor pribadi masing-masing, Mas. Iya nggak, Mas? Nomornya ganti-ganti gitu kan. Ada si A, si B. Iya, gitu benar. kan. Heeh. Nah, Kayak sales kita MNC, kan Mas. Nah, Iya, ya, sales ini kan MNC. kayak terganggu risih gitu Iya. kan. Saya pun juga sama, Mas, dihubungi oleh banyak nomor gitu kan. Saya arsipkan aja gitu. Jadi kalau diarsipkan kan nggak bakal nongol notifnya, nggak bakal nongol apa-apanya gitu sih. Jadi triknya begitu. Oke. Cuma sekali lagi sih, saya juga berusaha husnudon, Mas, ya, dengan berikhtiar. Cuma kok dalam tahapan nelpon gitu kan, nelpon atau kemudian Kak Radit atau gimana gitu kan, akhirnya nggak nyaman gitu kan. Kita ngerasa uncomfortable dengan itu semua. Kayak Sehingga ngajak kartu akhirnya kredit ya. dia disrespect lah dengan begitu, Pak. Iya. Ya mungkin itu sih Terganggu ya, Dit ya? ya Cukup lah terganggu ya. sih enggak, cuman jadi penuh kan, Pak. Gitu. Ya makanya saya kayak kartu kredit kan, tiap hari diblok terus muncul lagi kartu kredit lah. Tapi nggak ada tagihan dari Shopee kan? Kagak ada, Bos. Pay letter. Jadi mungkin yang bisa kita tangkap dari pembicaraan ini adalah memang adanya persentase ya, dan itu wajar ya Mas Zaki ya. Itu Wajar, Dan wajar memang ya. sudah Wajar. sah secara apa ya? Secara regulasi itu diatur, Mas. Dan mungkin harus di ini nggak sih Mas, harus di apa namanya, diumumkan secara transparansi atau di sounding secara ke umum gitu loh, bahwasanya Iya, ditulis memang di ada. depannya. Sebelum zakat, sebelum Itu perlu amal. nggak sih ditulis gitu? Kita mengambil uang kalau Anda kita sebagian. di kwitansi, Mas. Jadi kalau di SS dulu itu kita di kwitansi, Mas. Di kwitansi itu silakan centang kalau Anda bersedia donasi 10% untuk operasional itu ada kita. Kalau Oh, yang lain bagus. kita nggak motong. Bagus. Oh gitu. Bagus Oh itu, berarti itu bisa bagus. nggak motong ya? Ada persetujuan ya? Iya, ada persetujuan. Itu Oh oke, bagus itu. Bisa jadi mungkin karena lembaga saya lebih masih bisa. terbilang sedang growing ya, masih belum terlalu besar gitu kan. Kita kan setahun itu tahun lalu kita kolek dana kan 8 miliar gitu kan. Itu terbilang kecil sebenarnya. Kita masih bisa untuk ngatur sistem itu, Mas. Tapi kalau lembaga yang setengah triliun setahun gitu kan juga repot tuh kalau ngaturnya seperti itu gitu. Tapi yang jelas saya yakin sih habis ini semua lembaga ambil zakat atau lembaga-lembaga besar bakal menampilkan ke publik berapa persentase yang mereka ambil untuk operasional. Oke, semoga dengan adanya ini jadi perubahan ya, lebih baik lagi ya. Lebih baik, lagi. lebih Soalnya kan transparan. karena kalau lihat ACT juga ada sempat dengar nggak Mas kasus yang dia berhutang, ternyata dia kan punya hutang dengan kasus korban Lion Air yang kemarin itu 56 miliar ya. Dan itu belum dibayarkan. Jadi donasinya sudah ada, tapi duitnya nggak tahu kemana. Di sini, Pak. Nih, Pak. Mana ya? Nah, kayak Itu gitu-gitu. case-nya berbeda sih, Mas. Jadi kalau menurutku itu udah bentuk penggelapan sih, Mas. Penggelapan. Itu maksudnya penggelapan, Makanya saya ya? lebih sepakat case-nya ACT ini bukan case pantas nggak pantas soal gaji, Mas ya. Tapi lebih ke arah penggelapan. Bahkan kita bisa bilang ini tindakan korupsi mungkin Iya. yang dilakukan oleh oknum-oknum di ACT gitu. Dan saya yakin juga itu diketahui oleh banyak orang tuh di ACT. Karena juga Iya. teman-teman saya banyak cerita, relawannya juga sama. Mereka bilang ini case yang udah bertahun-tahun ke belakang nih, gitu. Oh. Yang akhirnya di bulan Juli ini, gitu, Mas. Iya, memang agak-agak mengerikan ya, karena mengatasnamakan kemanusiaan dan jual ayat kadang-kadang. Jadi Jual itu yang- Palestina. jual- Korban perang. Ya gitu. Mungkin harapannya apa Mas? Terakhir mungkin dari pembicaraan ini, Harapan, pesan-pesan. harapan kedepannya untuk lembaga-lembaga termasuk dari Seribu Senyum apa nih harapannya kedepannya supaya kita sama-sama bisa berkontribusi juga di apa namanya untuk ikut Untuk menyumbang amal, dan gitu. saling transparansi dan tidak ada Iya. kewaspadaan. Itu apa harapannya Mas Zaki sendiri? Yang pertama sih gini sih, Mas. Kita berharap banget ya kalau kemudian masyarakat tidak kehilangan kepercayaan dengan lembaga-lembaga sosial, terutama lembaga-lembaga yang bernafaskan keagamaan gitu. Karena sekali lagi
agama itu telah sekian lama dijadikan sebagai sebuah senjata gitu kan. Di Indonesia karena kebetulan Islam mayoritas, Islam yang kena. Di Amerika Serikat gereja yang kena karena yang mayoritas adalah orang Nasrani di sana. Gitu kan. Jadi kita berharap kalau masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi keagamaan maupun lembaga-lembaga sosial yang mengelola dana umat gitu. Yang kedua adalah saya juga berharap kalau teman-teman lembaga untuk menjadikan ini sebagai hikmah dan mengambil ibrohnya gitu. Jadi next time kita bisa untuk lebih akuntabel, kita bisa juga lebih untuk menyampaikan ke publik dengan terbuka bahwasanya lembaga kita A, B, C dan sebagainya. Artinya jangan ada dusta di antara kita gitu kan. Dan yang ketiga tentunya kita berharap nih bahwasanya hal ini menjadi perhatian pemerintah terutama Basnas, MUI dan Kemensos bahwasanya perlu lebih banyak pelatihan-pelatihan, edukasi-edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana kemudian pengelolaan dana sosial itu yang baik dan tepat. Termasuk kan sedang ada proses untuk adanya sertifikasi AMIL, sertifikasi lembaga pengelola dana dan sebagainya. Itu yang kita harapkan sih Mas. Dan keempat, kita berharap kepada seluruh pengurus lembaga untuk tidak menjadikan ini atau untuk menjadikan ini sebagai terakhir kalinya muncul sebuah kasus penggelapan dana umat gitu. Next time kita berharap semua bisa untuk lebih profesional dan juga lebih bisa mengedepankan akadnya itu Mas. Pentingnya di situ. Setuju. Kalian yang mau zakat, mau infak, mau sedekah, 1000 senyum. 1000 senyum. Intinya terpercaya ya. Intinya dilihat dulu ya kredibilitasnya. Terus kemudian track recordnya orang-orang yang di dalamnya seperti apa. Akadnya gimana terutama. di depan. Gitu kan. Jadi mungkin ini jadi pelajaran kita semua untuk jadi lebih baik. Satu terakhir Mas. ACT kira-kira harus diapain? Ditutup kah? Atau dihabisi kah semua, dipenjara kah atau gimana? Proses sesuai hukum lah. Pertama gini sih Mas, kita menyambut baik dengan manajemen yang baru ya, yang mengatakan bahwasanya mereka sedang berusaha untuk perbaikan di manajemen mereka. Kita berharap dengan itu. Cuma lagi kemudian kita juga berharap mereka jujur nih dengan kesalahannya. Jadi mereka minta maaf ke publik dengan terbuka Mas. Kalau mereka salah gitu kan, tidak ngomong nggak defensif Mas ya, dan sebagainya. Kan tidak defense lah Mas ya. Kita berusaha untuk kita butuh sebuah keterangan jujur dari mereka gitu. Dan yang ketiga, kita pikir dengan adanya PPATK yang sedang mengusut kasus ini, kita berharap ini tetap dibawa ke jalur hukum gitu kan. Iya, diproses sesuai jalur ya. Kita memusuhi mereka enggak, tapi lebih ke arah pendewasaan bersama. Supaya lebih baik lagi. Kalau dewasa, ini nggak bakal selesai gitu. Dan yang keempat juga, saya berharap juga sih kalau kemudian case ini tidak menjadikan ACT sebagai musuh publik itu enggak. Saya pikir apa yang muncul di medsos itu terlalu berlebihan ya. Yaitu kita juga nggak bisa bohong, itu kan impulsifnya masyarakat gitu kan. Tapi tidak jadi musuh karena ACT juga sedikit banyak, bahkan banyak sekali telah memberikan banyak bantuan ke masyarakat di Indonesia bahkan di luar negeri. Dan tentunya lembaga-lembaga lain juga bisa mensupport ACT agar mereka bisa untuk bangkit kembali gitu Mas. Bisa lebih baik lah ya. Kalau yang bermasalah dengan hukum silakan diproses. ACT tetap jalan nggak masalah. Tapi harus transparan dong. Harus klarifikasi sebenar-benarnya. Jangan bikin next lagi. Nanti akhirnya berdampak ke yang lain-lain. Sepak bola Indonesia dong. Generasi ke generasi Oke Mas Zaki, terima kasih buat waktunya malam ini. Thank you. Boleh di Mas, apa namanya Instagramnya diperkenalkan? Atau mungkin ada channel YouTube juga? Kalau di 1000 Senyum bisa add kita di 1000 Senyum, di Instagram ada, di Facebook ada, Twitter juga ada. TikTok masih belum kita mainkan TikTok, ada beberapa video doang gitu kan. Kita sedang proses growing gitu. Juga ada. Dan teman kalau misalnya pengen main ke kantor kita bisa main, dan kita juga sangat terbuka dengan anak muda. Karena kita banyak dengan proposal masuk Mas, permohonan dan sebagainya ke kita. Dan kalau anak muda hampir pasti kita support sih Mas. Karena emang SS diisi oleh anak muda, dan kalau anak muda ada yang punya program, punya project, punya komunitas yang mereka sedang butuh banyak support, nanti bisa untuk main ke kantor kita. Boleh disertakan Mas alamat kantornya, nanti kan kita taruh di deskripsi di mana? Kantor kita di Jalan Gubeng Kertajaya, nanti bisa aja di Google Maps, bisa aja dicek aja nanti 1000 Senyum itu bakal muncul kantornya. Kantornya kayak rumah biasa dibuat kantor. Kalian bisa main, bisa juga kontak kita di DM Instagram, atau misalnya juga mau kontak saya silakan di Safrizal Izaki di Instagram, gitu Mas. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Sisanya kita taruh di deskripsi ya.
Oke, terima kasih Terima Mas kasih Zaki. Mas Zaki. Semoga Terima kasih. Sukses selalu untuk kedepannya dan untuk 1000 Senyum Ya. bisa terus berkembang dan menjadi tempat yang amanah untuk ya. umat. Assalamualaikum. Amin. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berbincang banyak. Cukup cerah. Cerah saiki aku. Tadi ternyata Ternyata memang duitmu dipotong dan pajak, tapi memang iklan. ada kan. Maksudnya Iya. memang akhirnya tahu ya kalau gini. Memang dong, terus mereka makan Operasionalnya melok sopo. melok gaji sopo, karyawan melok bensine sopo. sopo. Ya. Karena akhirnya ono investor Presiden. kan makanya. Jokowi. Pemerintah. Gak mungkin lah. Mungkin. BPJS Kecuali kayak sopo. tadi 1000 Senyum ada yang ngasih investor. Ya, kayak gitu. Gitu. Mending kamu jadi investor. Amin ya Allah. Ya amin. kan, maksudnya Ya. mengelola itu memang kita nggak dapat apa-apa. Kita dapat duit dari operasionalnya yang lain, mungkin nipu yang lain, tapi untuk operasional Gak berkacau telepon. Ya semoga harapannya adalah kasus ACT ini cepat selesai ya. cepat selesai. Dari Ahyudin, Bapak, tolong Pak klarifikasi Iya. sejelas-jelasnya ke publik. Iya. Gajinya berapa? Yang kemarin potongan Sebenarnya saya berapa? dukung ACT itu, tapi kalau ada kayak gini tolonglah dijelaskan seperti Iya, apa supaya biar tidak orang-orang itu, merembet. iya, Iya. orang-orang biar tahu, biar Dan lagi tahu nanti kayak apa. reputasi kalau sudah jelek orang jadi males Pak untuk nyumbang. Iya. Akhirnya kalau ada orang yang butuh beneran, gak Iya. gelem Pak ya opo iki. Bingung, ini beneran apa enggak nih? Ah. Beneran Pak, sakit saya Pak. Bohong. Ayo, gitu kan. Kucing apa singa? Kucing. Singa kamu ya. Ya, wis, ngono lah ya, semoga ini bisa cepat selesai. Ya. Saya takutnya cuman ini menjadi pengalian isu. Semoga bukan pengalian isu berita ini ya. Itu Rip. Sekali kan mau 2024. Jadi Ya kan masih 2 tahun lagi. Iya kan ada beberapa kasus yang Sudahlah jangan anukan sama Jokowi. Jokowi masih pulang. Lo bukan. Dari Enggak, aku kan cuman bilang dari Rusia. takutnya pengalihan isu ada beberapa yang isu lain nggak mau mendamaikan dia berani. Iya.